النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu. Semoga kebaikan-kebaikan ini menjadi tanda kita kelak menjadi ahli surga. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini hataman kitab Ta'limul Muta'alim. Ya hataman ya kemarin sudah habis, jadi tinggal di Fatihah saja. Perlu diketahui bahwa kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah kitab yang menjadi rujukan utama prosedural orang mencari ilmu. Yang siapa mentaatinya maka insya Allah ilmunya ini akan manfaat dan barokah. Namun apabila tidak, sebenarnya bukan tidak akan mendapatkan ilmu, namun akan sedikit mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Kitab Ta'limul Muta'alim ini kita semuanya tahu bahwa Ta'limul Muta'alim ini ditulis oleh ulama yang masih tergolong awal-awal ya, yakni namanya Syekh Zarnuji. Syekh Zarnuji. Di kitab Ta'limul Muta'alim ini banyak sekali terkandung di dalamnya, terutama adab-adab detail mencari ilmu. Sampai itu bagaimana cara membawa kitab. Di sini saya punya kitab ini adalah Qasidah Unwanul Hikam, yang ini referensi namanya Zadul Atqiya, bekal orang yang bertakwa. Ini gadget saya, walaupun gadget tapi banyak kitabnya. Maka upaya untuk menghormati lebih tinggi daripada lutut. Nah, ini bagian dari mengamalkan kitab Ta'limul Muta'alim. Soal kemudian sampai mencari dalilnya, tapi apakah itu ada dalilnya? Yo, rada angel mas. Maksudnya pada saat sampai terhadap misalkan ya calon mertua saja di depan sampai, lalu kemudian sampai selonjorkan kaki, selonjorkan gitu bahasa Indonesia apa? Menjulurkan kaki, maka besar kemungkinan yang tadinya calon mantu sudah akan langsung tereliminasi. Apalah lagi itu ilmu, dan yang kita baca hadis dan yang kita baca Al-Quran, maka tentu akan ada adab-adab tersendiri. Imam Hanafi itu kalau membaca hadis itu persis beliau merasakan Rasulullah hadir. Sebagaimana orang membaca Al-Quran persis seperti orang yang sedang berdialog dengan Allah. Mana mungkin kemudian pakaiannya, mana mungkin kemudian bau mulutnya sembarangan. Nah, hal-hal seperti itulah yang namanya adab. Adab itu sesuatu yang lebih sensi, yang lebih lembut, yang lebih preventif dari syariat. Kalau syariat ini garis, ini ada halal, ini ada haram. Pokok sebelum sampai menginjak ke haram berarti masih halal. Lah kalau adab itu jauh sebelum haram saja sudah ada warning-warning. Maka kalau dicari dalilnya, dalil tidak diperbolehkan membaca kitab sambil selonjor, ngaji sambil selonjor, kesulitan. Karena memang ia adalah preventif sebelum masuk syariat. Understand? Understand? Nah. Saudara carilah dalil. Apakah ada dalilnya?
orang menghadap calon mertua kemudian tidak boleh, kalau tadi selonjor kemudian selain selonjor apa? Ini ki apa jenengane? Senderan. Piye Pak, anakmu nggo aku piye Pak? Ini gimana? Kira-kira lolos atau terbuang? Los malah. Blong. Padahal sampean kalau nyari jalannya tidak bakal ketemu. Maka ini yang namanya adab. Adab ini garis sebelum garis syariat. Alias agar jangan sampai seseorang melewati melampaui garis syariat, maka ada warning-warning tersebut. Nah, kalau barangkali diibaratkan traffic light, hijau itu boleh jalan, merah itu harus berhenti, maka memperhatikan kuning itu menunjukkan bahwa engkau orang yang disiplin. Demikian pula dengan adab. Sebelum sampai merah, begitu kuning saja sudah mulai persiapan untuk berhenti. Nah, itu namanya adabiyah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini juga ada beragam, bukan hanya masalah adab, masalah terhadap ilmu, tapi sekaligus terhadap para ahli ilmu. Tertulis dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini, kita review semuanya selama 1 tahun ya. Ada satu kisah di mana seorang raja bernama Harun Ar-Rasyid. Raja bernama siapa? Harun Ar-Rasyid. Barangkali sudah sangat familiar. Sampean kenalkan orangnya? Di mana kenalannya? Bis pokoknya ngerti gitu aja. Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini kemudian memondokkan sang putra di sebuah tempat mencari ilmu, atau dulu namanya zawiyah, kalau sekarang mungkin ya pondok atau pesantren. Ya. Nah, singkat cerita, kala Raja Harun Ar-Rasyid menjenguk sang putra, itu melihat sebuah pemandangan yang kurang elok. Apa itu? Sang putra raja sedang disuruh oleh sang guru untuk menuangkan air wudhu sang guru. Oh, ini anak raja, kok malah dikongkon nuangkan air buat apa? Wudhu. Iki cara pemane sampean raja nih, wah iki guru tak pecat ngono kan. Marah itu. Tapi marahnya marah yang baik. Wahai guru, anakku kubawa ke sini untuk kuhilangkan seluruh kesombongannya. Karena kesombongan tidak pernah akan dihinggapi ilmu. Saya ulangi lagi, karena kesombongan tidak pernah akan dihinggapi ilmu. Kenapa engkau tidak suruh putraku untuk sekaligus menyela-nyelai kaki engkau saat engkau membasuh kaki? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Raja yang faham akan sang putra ini butuh menjadi orang nantinya, butuh menjadi orang hebat nantinya, maka punya adab terhadap ahli ilmu. Maka pada saat misalkan saudara lihat ada para habaib dan sebagainya, kemudian saya sendiri yang sering ngasih contoh kepada santri-santri bagaimana saya salim, kemudian bagaimana saya mendahulukan beliau, hatta itu Sayyid yang masih kecil-kecil itu. Kenapa itu hal yang saya lakukan sedemikian rupa? Apakah itu tidak, kata orang sekarang sok sing aneh-aneh, loh itu nanti akan mengkultuskan, itu nanti jadi bid'ah, itu nanti jadi syirik, itu nanti walas repot rakaruan. Rijal, mereka yang sudah menjadi para ulama, sudah menjadi orang-orang tinggi, la yazid wa la yanqus, tidak akan bertambah ketika dipuji, tidak akan berkurang derajatnya ketika kemudian kita hinakan. Mereka sudah stabil. Berarti pada saat kemudian kita salim, kita sungkem dan sebagainya, kita sendiri yang butuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita sendiri yang butuh. Dalam sebuah gambaran seorang syekh kemudian ditanya, kenapa sih orang harus munduk kepada ahli ilmu dan sebagainya? Beliau kemudian menjatuhkan pulpen, coba ambilkan. Otomatis dia yang ambilkan pulpen itu otomatis merunduk. Bagaimana kalau engkau ambil alat tulis untuk mencari ilmu tanpa kau merunduk? Bisakah? Tidak bisa begitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
mulai dengan kitab, terus kemudian pada ahli ilmu, sampai kemudian kepada keluarga ahli ilmu dan sebagainya. Kemudian ditulis pula di dalam Ta'limul Muta'alim ini tentang pentingnya bahwa setiap kita ini memiliki 3 orang tua. Aba'ukum salasun, kata Rasulullah SAW, orang tua kalian itu ada 3. Pertama adalah orang tua ruh, yakni orang tua yang membimbing ruhmu sehingga kenal dengan Allah. Yang nomor 2 adalah orang tua jasad yang melahirkanmu. Yang nomor 3 adalah orang tua yang melahirkan istrimu. Nah, di bagian ini, nomor 3 ini, kayaknya sampean itu masih bela sungkawa. Berarti orang tua ada berapa? 3. Para ulama terjadi perbedaan pendapat, mana yang lebih utama ketika terjadi sesuatu yang sama-sama penting. Di waktu yang sama, ini saya harus ikut siapa, ini saya harus ngikuti siapa. Terjadi perbedaan yang sangat sengit di antara para ulama. Apakah mendahulukan guru sebagai orang tua rohani, ataukah mendahulukan orang tua sebagai orang tua jasmani, ataukah mendahulukan mertua yang melahirkan pasangan? Kalau yang nomor 3 ini secara otomatis dia tetap berada di yang nomor 3. Paham? Maka perdebatan ada pada yang nomor 1 dan yang nomor 2. Apakah mendahulukan orang tua bernama guru yang dia menjadi orang tua roh, ataukah mendahulukan orang tua sendiri yang melahirkan dia menjadi orang tua jasad? Mana yang lebih utama? Ada ulama-ulama yang kemarin kita bahas di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini memberikan satu bahasa yang indah, likulli syai'in hukmun, segala pilihan punya konsekuensi. Segala pilihan punya apa? Konsekuensi. Kalau engkau ingin ilmumu berkah, maka pilihlah mengikuti orang tua rohmu. Dan kalau sudah ilmu berkah, tak usah kau tanyakan bagaimana derajatmu di dunia dan di akhirat. Tak usah kau tanyakan bagaimana rezekimu. Karena pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam dipilihkan di antara 3, yakni antara jabatan, kemudian apa? Harta dan ilmu. Beliau milih apa? Ilmu. Lalu jabatan dan kekayaan beliau dapatkan. Ini benar-benar mempersilahkan untuk kita berpikir dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Kau juga boleh lebih memilih orang tua. Misalkan dalam sebuah kasus di waktu yang sama, orang tua pengennya begini, guru pengennya begini, maka apa yang harus kau pilihkan? Yang pasti keduanya kau harus berbuat baik. Setiap kita harus berbuat baik. Kalau berbuat baiknya semua berbuat baik tanpa terkecuali. Andai kita tidak memilih sang guru sekalipun, maka cara ngucapnya harus yang beradab. Andai kita tidak memilih orang tua pun, cara ngucapnya pun harus yang beradab. Misalkan satu ketika mas, sampean mbak atau mas dijodohkan oleh orang tua, wah ayu, putih, gede, dhuwur, mancung, ini menusa tuh sapi. Us komplit lah, dia lincah, pencelat dan sebagainya. Luar biasa. Dia keturunan bangsawan, misalkan darahnya biru, ngeri, birunya biru tomat, macam-macam. Lalu kemudian guru juga menawari seorang jodoh, ya mungkin barangkali biasalah, yus paling yo ayu rapopo, putih ndak masalah, mancung ndak jadi soal, apal Quran yo rapopo lah, yang penting kan wedok, umpamanya begitu. Maka terserah kamu mau pilih yang mana, antara si A atau si B yang dipilihkan sang guru atau dipilihkan orang tua. Tapi kesepakatan semuanya ulama sepakat, semua baik orang tua roh maupun orang tua jasad sama-sama dihormati. Tapi untuk milih yang mana kan tetap salah satu. Oh, kenapa tidak keduanya kemaki? Milih tetap salah satu. Lalu milih yang mana? Memang diajak berpikir kita. Oleh Ta'limul Muta'alim itu diajak berpikir. Kalau engkau ingin ilmunya berkah, pilihlah yang menjadi pilihan guru. Kalau engkau ingin mendapatkan rezeki, pilihlah yang dipilih oleh orang tua.
Dan panjenengan sudah paham mana yang diprioritaskan yang akan mendapatkan yang lain, tadi saya sudah ungkapkan. Sing dito ora ana baleni. Understand? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ditambahi lagi dalam syarahnya Ta'limul Muta'alim. Syarahnya Ta'limul Muta'alim. Itu terdapat satu kisah Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain itu orang luar biasa. Raja Zulkarnain itu penguasa bumi kala itu. Raja Zulkarnain memiliki perjalanan yang sangat panjang. Wah, Masya Allah, itu kalau diceritakan tidak habis itu di dalam surah apa? Al-Kahfi. Satu ketika Raja Zulkarnain pernah ditanya, kalau aku dalam sebuah posisi tertentu yang membingungkan, akankah aku memilih orang tua ataukah aku memilih guru? Maka Raja Dzulqarnain menjawab dengan jawaban yang hebat, tidak kalah hebat dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang memilih ilmu. Ya, karena memilih guru berarti dia urusannya sama keberkahan apa? Ilmu. Raja Dzulqarnain menjawab begini, orang tua roh, ya, orang tua roh itu yang mengangkatmu dari bumi ke langit. Orang tua jasad itu yang menurunkanmu dari langit ke bumi. Manusia ora paham. Saya ulang. Orang tua jasad, orang tua kita sendiri, itu adalah yang menjadikan kita dari langit kemana? Bumi. Sementara orang tua rohani dari bumi ke langit. Wah, terus sing diki lah, sampean udah kadung di mana sekarang? Sampean kadung di mana sekarang? Di bumi. Maka perjalanannya mau kemana? Sudah, itu jawabannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu benar-benar tidak menentukan secara kolot kitab ini, tapi memberikan ruang-ruang kita berpikir. Ruang-ruang kita bagi yang berpikir, bagi yang tidak, ya wis kuwi lah ngono. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim lagi tertuang di sana sedemikian indah kaitannya dengan masalah pemilihan waktu belajar. Masih ingat ya? Pemilihan waktu apa? Belajar. Ya. Kemudian bagaimana pemilihan waktu untuk berdoa. Salah satu pemilihan waktu yang harus benar-benar kita on adalah Qubailas subhi wa ba'das subhi, sebelum subuh dan setelah subuh. Dikatakan kemarin belum lama ini kita bahas, siapa orang yang tidur ba'da subuh maka terjadi apa? Rezekinya bumpet, ya, rezekinya terhalang. Dan tanya, jodoh itu termasuk rezeki atau bukan? Rezeki atau downloadan itu? Rezeki kan? Berarti hindari tidur setelah apa? Subuh. Yang penting tidak langsung lah mas. Yang penting tidak langsung, ya aktivitas dulu, ya minimal wiridan dulu, baca Quran dulu gitulah. Terus kemudian ada kajian ikuti. Bablas ke sampai waktu apa? Isyraq, ya sampai waktu Isyraq. Kalau memang lagi karena tadi malam kecapean sudah sholat Isyraq, silahkan kalau mau istirahat. Barangkali jenengan mungkin malam sudah cukup rezekinya, terus kemudian pagi surah butuh tinggal mau angop tok itu sak miliar kok piye. Silakan. Monggo. Tapi jangan langsung. Lah, syukur telah beraktivitas, silahkan beraktivitas kalau pagi. Itu ajaran dari kitab Ta'limul Muta'alim. Wah, ini kalau direview selama 1,5 tahun ini banyak banget ini. Yang tadi saya baca, wa hukiya anal khalifata Harun ar-Rasyid ba'atha banahu ilal Asmu'i. Beliau Raja Harun ar-Rasyid mengutus anaknya untuk mondok kepada Syekh Asmu'i liyu'allimahul ilma wal adab, untuk diajari ilmu dan adab. Fara'ahu yauman, satu ketika satu hari beliau melihat, fara'ahu
Yatawaddau wa ila akhiri, tadi sudah saya ceritakan. Melihat anaknya yang sedang disuruh apa? Menuangkan air. Maka kemudian beliau justru kurang puas. Harusnya bukan hanya dituangkan air, sekaligus diapakan? Menyela-nyelai, begitu ya. Masya Allah, ada sedemikian banyak sekali. Nih saya rasa cukup ya, tidak usah terlalu banyak-banyak. Pada intinya Ta'limul Muta'alim ini indah sekali kitabnya. Saya tak tanya sama panjenengan semuanya, ini kitab ini sudah selesai gitu aja, atau kita akan ulang sekitar 1,5 tahun yang telah lalu. Maksudnya ini kita ulangi lagi kitab ini atau tidak usah? Ulangi lagi atau tidak usah? Ulangi ya. Masya Allah. Nah, sedikit lagi, ini hal-hal yang urgen-urgen. Wala budda li talibil ilmi an tuhammilal masyaqqah ila akhirih. Wa ta'malluq madhmumun illa fi talabil ilmi la annahu la budda lahu ila akhirih, bahwa hendaknya orang yang mencari ilmu itu dia jangan terlalu memusingkan soal rezeki. Ia cukup melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki, selebihnya tawakal. Kalau rezekinya banyak ya memang itu jatahnya. Kalau kemudian rezekinya sedikit, maka rezeki itu pasti berupa hafalan yang kuat. Rezeki itu pasti berupa kemudian pemahaman yang bagus. Karena bayangkan kalau ada seorang santri yang masih mondok, tiba-tiba yang dimaksud rezeki adalah triliunan, bahkan puluhan triliun. Jadi mondok atau tidak? Nggak jadi. Maka setiap kita ini memiliki rezeki dengan makna yang berbeda-beda. Nah, satu kata kunci ketika sampean sudah melihat ada mahasiswa atau santri dan sebagainya kok dia merisaukan masalah rezeki, jangan kayak gitu. Sesungguhnya rezekimu itu belum dirupakan dalam bentuk finansial, tapi dirupakan dalam bentuk sesuatu yang lebih berharga dari itu. Kalau bahasa Mbah Maimun Zubair itu, kalau ada anak santri pamitan nggak jadi mondok, dia pingin boyong, ditanya kenapa, karena pingin ngerewangi nyari rezeki orang tuanya, malah dijawab gini, memang ketika kamu pulang ngerewangi orang tuamu rezeki, itu rezeki orang tuamu bertambah? Tidak sama sekali. Kalau itu alasannya malah tidak diperkenankan. Dan ini benar sekali. Karena setiap kita pasti mempunyai rezeki sendiri. Yang terakhir sebagai penutup dikisahkan pula dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ada dua orang, di syarahnya ini ya. Ada dua orang datang kepada Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Review setahun setengah. Datang kepada Rasulullah SAW. Kala itu ada seorang pria mengatakan demikian, ya Rasul, enak jadi saudaraku itu. Saya punya sedulur, dia itu tinggal datang ke sini ngaji, dengerin hadis dari engkau, pulang datang ke sini dengerin hadis, pulang. Sementara saya setiap hari harus kerja membiayai dia. Maka Rasulullah kemudian menjawab dengan jawaban yang terulang-ulang dalam kitab-kitab. Jawabannya simpel sekali. Bukankah rezekimu itu boleh jadi lancar karena ada keluargamu yang mencari ilmu? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada pertanyaan, ilmu yang dimaksud ilmu apa? Afdalul ilm, ini di bab pertama kitab Ta'limul Muta'alim, ilmul hal. Ilmu yang paling baik adalah ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu yang setiap hari kita pakai, sholat, wudhu dan sebagainya. Wa ilmul qulub min ilmil hal. Ilmu hati, ikhlas, ridho, itu ilmu hal. Kemudian bagaimana terhadap ilmu teknik, terus kemudian ilmu kedokteran, terus kemudian apa lagi? Marketing, terus kemudian arsitek dan sebagainya, matematika dan sebagainya, fisika dan sebagainya. Semua ilmu itu bila membuat engkau dekat kepada Allah, maka ia termasuk ilmu akhirat. Understand?
Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dan itu menolong kita di alam sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca kitab Unwanul Hikam. Yang keberapa Mas? 9 ya. Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha. Ini waktunya tinggal 10 menit, jadi saya terangkan cepat aja ya. Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha. Wahai orang yang melayani raga, sering memusingkan penampilan. Kalau ada jerawat langsung pusing. Ya, kalau dibilang kamu kok sekarang jadi seperti itu, langsung ngedrop. Ini khusus untuk orang-orang. Terus kemudian saking-sakingnya pengen penampilan luar biasa sampai operasi plastik. Kalau operasi plastik tidak punya uang, operasi HP, tinggal tekan tombol apa? BWT, ini tidak salah tulisannya. Kemarin kita sudah kasih batasan-batasan ya. Islam itu mengajarkan untuk rapi, bersih, wangi dan sebagainya, tapi tidak mengajarkan untuk berlebihan sampai membuat orang lain decak kagum kepada penampilan kita. Karena Islam itu, masih ingat ya pembahasan kemarin, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling apa? Bertakwa. Dan bertakwa itu kata Rasulullah di mana? Di dalam dada. Ya. Ini diperuntukkan untuk orang yang sedemikian memiliki prioritas hidup hanya untuk fisik, hanya untuk penampilan, ya, hanya untuk penampilan. Wes pokoknya nek tampil ora sing wah, harus pakai perhiasan gitu ya. Ini mbak penting mbak ngajinya sekarang mbak. Tapi satu ketika nanti sampean sugih ya biasa wae, ora terus kemudian melaku kerincang. HP nan terus detak cincin dinggo kabeh terus kradak. Insyaallah sampai sak untune wis dikai emas. Boleh lah sampean kaya, tapi ingat benar-benar ingat. Hari ini kita ngaji. Kenapa sih ngaji kitab Unwanul Hikam ini sejak muda? Jawabannya simpel, biar membangun jiwa ini sejak muda. Satu ketika sampean miskin tidak begitu susah, satu ketika sampean kaya ya tidak sombong, biasa saja. Kenapa? Bangunan jiwanya sudah tepat. Lain cerita kalau pas kecil jarang ngaji gitu, jarang kemasukan hal-hal yang bernuansa spiritual seperti ini. Tahu-tahu mulai ngaji sudah sekitar 40-an ke atas, ya agak sulit memang merubah kebiasaan itu. Agak sulit. Nah, masih muda-muda ini membiasakannya mungkin masih lebih muda. Amin Allahumma. Tapi bukan berarti yang sudah tua telat enggak. Ya cuman kadang-kadang seperti ngerubah cor-coran kadung garing gitu aja. Masya Allah. Fa'anta bin nafsi la bil jismi insanu, kata Syekh Abdul Fat Al-Wusti. Ingatlah, fa'anta bin nafsi la bil jismi insanu. Engkau ini disebut manusia karena jiwamu, bukan sekedar ragamu semata. Kau bayangkan kalau ada manusia fisiknya ganteng, gagah, style cantik luar biasa, putih, tapi kemudian jiwanya kosong. Ya, ditakoni, mau kemana kamu? Saya mau makan getuk. Kira ana regane to, Mas. Lah saya tanya Mas, misalkan sampean mau nikah sama orang yang ayune wong 700 diudek dadi siji. Tapi oon mau. Enggak mau kan? Maka manusia disebut manusia itu bukan karena jasad semata, tapi karena ruh yang ada di dalamnya. Jiwa yang di dalamnya. Sekalinya jiwa itu menjadi jiwa yang bobrok, jiwa yang dolim, jiwa yang buruk, jiwa yang jelek, maka ia bisa lebih rendah dari hewan.
Zaman misalkan Mas, karena targetnya sing penting ayu notok. Wah, sing penting ayu, berjuang bagaimana agar mendapatkan yang cantik. Tapi kemudian dia pengkhianat. Tapi kemudian dia maidunan, nuntutan, jaluan, ngentutan. Wah, susah Mas sampean uripe. Dan itu cantik ndak awet. Karuan yang jelek insya Allah awet. Ya. Enggak sih, maksud saya yo cantik enggak masalah. Yang penting kan solihah. Amin Allahumma. Sampean amin kono yo ora. Insyaallah. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Kau ini disebut manusia bukan karena fisik semata, tapi karena jiwa yang di dalamnya. Mas, saya itu punya beberapa teman yang dia itu mengelola rumah sakit jiwa atau ya pesantren-pesantren jiwa seperti itu. Ternyata ya lu ganteng-ganteng lu, asli ganteng mepol. Terus pokoknya ganteng. Tapi dino-dino ke ana sing ngomong ora karu-karuan. Ada yang kemudian hari-harinya cuma ngechat tok. Wis rampung Mas ngechatnya. Oh belum ini. Ini berhari-hari cuma ngechat. Masya Allah. Maka benar-benar jiwa. Lalu kalau satu hari kau mengeluh Mas, tidak punya uang, tidak punya pulsa, tidak punya relasi buat bisnis, tidak punya duit, tidak punya ini, tidak punya itu, kurang syukuri. Tapi mending duit tapi dan piye? Kita punya jiwa yang sehat, bisa tahu baik dan buruk, ya. Bisa tahu oh ini asar, oh ini maghrib, oh ini isya, ya. Ini nasi, oh ini air. Itu modal luar biasa. Modal buat beribadah, modal buat hidup di dunia dan di akhirat. Syukuri itu Mas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan malah terus kemudian diterus-teruskan kegalauannya. Sudah update statusnya sing ora-ora ternyata hidup ini gelap. Omongan munjarem. Semua betul-betul. Dila langsung di follow gitu di Instagram itu ya sing ngomongannya elek-elek itu. Ya Allah Mas. Iman kita dikasih modal sama Allah luar biasa. Maka fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Kau disebut manusia itu bukan sekedar jasad semata, tapi karena ada jiwa yang ada di sana. Oleh karena itu maka wastakbil fadailaha. Kau penuhi keutamaan jiwa itu. Kau beri asupan gizi, kau beri vitamin-vitamin ruhani. Kita semuanya sepakat ketika kita dilahirkan semuanya ini terdiri dari dua unsur. Unsur jasad yang kemudian ditiupkan kepadanya apa? Roh. Jasad ini kalau telat makan masalah. Ya, masalah telat makan. Zaman kalau dari tadi pagi belum makan, terus kemudian siang pas mau makan ndak ada waktu, sore dilalah karena wis kesolehan gitu ndak ngangkat gasi. Sampai sini nanti kan habis itu ada makan-makan dilalah rauman. Pamannya gitu ya. Sampai kos-kosan gasin teh. Macem-macem. Terus dikasih kiriman itu ada nasi pindangnya gondol kucing misalnya. Baru dapat makanan misalkan nanti jam 3 malam. Saya tanya Mas, langsung enak atau malah mulek-mulek gak karu-karuan? Bisa muntah kan? Karena sudah terlalu lapar bisa muntah. Itu jasad yang telat makanan, yang telat gizi, itu bisa muntah begitu dikasih. Maka kalau hari ini orang dikasih gizi ruhani wis sing sabar bro, sing ikhlas, sabar apa? Kowe orang rasake ngomong enak. Itu namanya muntah Mas. Namanya apa?
Muntah. Kenapa muntah? Terlalu lapar itu ruhnya, terlalu lapar itu jiwanya. Nggak dikasih vitamin secara rutin itu jiwanya. Kesuwen orang ngaji. Ya, Masya Allah, muntah itu. Oleh karena itu, fa'anta bin nafsi la bil jismi insan. Benar-benar engkau ini disebut manusia karena unsur jiwa yang di dalamnya. Ya. Oleh karena itu, istakmil fadailaha. Cari kelengkapan-kelengkapan jiwa, kelengkapan-kelengkapan rohani, keutamaan-keutamaan di sana. Maka engkau pasti akan luar biasa. Saya kasih contoh beberapa. Nabi, kemudian para sahabat, terus kemudian orang yang kekinian. Kalau nyandak waktunya, kalau nyandak waktunya ya ini spesial hataman jam 12 apa. Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang Yahudi, namanya Zaid bin Sun'ah. Orang Yahudi ini dia juga termasuk sama seperti Abdullah bin Salam, sama-sama ulama Yahudi. Jadi dari dulu ulama Yahudi itu terbagi menjadi dua. Yang satu ngerubah Taurat, yang satu justru kangen banget dengan Nabi akhir zaman, kangen banget dengan diturunkannya Al-Quran. Cuman mereka tidak mau beriman sebelum benar-benar melihat bukti nyata. Jadi nek dong pas belum beriman, ya belum beriman banget, tapi begitu ngelihat bukti nyata, maka dia akan ngalah-ngalahkan orang yang mukmin lama sekalipun. Orang Yahudi. Nah, Zaid itu dari sejak lama ngelihat mana tanda-tanda yang pada diri Muhammad itu seorang nabi. Dilihat satu persatu. Oh iya, dirinya pada saat kecil itu penggembala kambing. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Terus kemudian dia itu perjalanan ke Syam. Terus kemudian ada tanda di keningnya, ada tanda. Oh mas, banyak sekali tanda-tanda. Baik yang tertulis secara tersirat maupun tersurat. Sampai terakhir ini Zaid bin Sun'ah ini kepingin melihat di Taurat itu tertulis kalau Nabi akhir zaman itu adalah santunnya mengalahkan marahnya. Satu itu. Nomor dua, ketika marahnya naik maka santunnya jauh lebih naik. Itu dua tanda itu. Tenan pura dites sama. Bagaimana cara ngetesnya? Kebetulan pas dia datang ke rumah Rasulullah ada orang-orang Badui. Wah ini dadi wong Badui cak orang bener-bener ngene iki kena digawe iki. Dibisik-bisiki tuh orang Badui, gimana kamu itu? Oh saya kami semua sudah muslim seluruh dusun kami semuanya sudah muslim semuanya. Lah gimana? Setelah jadi muslim rezekinya gimana? Lah itu dia. Kan seneng tolong ya dia ono ngono gini. Itu dia. Makanya rasa musliman. Iya. Coba kau tanya kepada nabimu, kondisi seperti ini nabimu akan melakukan apa? Datang beneran ini orang Badui datang. Ini dalam Hayatus Sahabah, dalam kitab Hayatus Sahabah. Kemudian ini orang Badui langsung mengadu pada diri Rasulullah SAW. Ya Rasul, dulu itu kami semuanya bukan orang muslim. Kemudian saya bincang-bincang sama teman-teman seluruh kampung kami di Badui. Badui itu suku pedalaman gitulah ya. Dan alhamdulillah semuanya sudah menjadi muslim. Ya alhamdulillah. Hanya saja dulu saya bilangnya kalau jadi muslim itu nanti hidupnya enak, rezekinya lancar. Lah sekarang lagi paceklik tahu sendiri. Ini gimana ya Rasul? Rasulullah SAW itu dilalah tidak ada sahabat yang lewat. Yang lewat siapa? Zaid bin Sun'ah tadi itu orang Yahudi. Wah, dadi aku sing lewat. Dadi wis tau tak kadai. Kata orang Yahudi. Dia seneng banget dalam posisi. Langsung dia bilang begini, Muhammad, gampang. Saya carikan apa-apa yang dibutuhkan oleh orang Badui ini. Tapi engkau sebagai nabi yang menanggung hutangnya. Rasulullah, iya, saya yang menanggung hutang. Jadi nabi ke ya hutang ternyata. Ini pelajaran. Tapi hutangnya orang gue tunggu apa ya gue.
Kan gitu, itu hutangnya itu buat yang mulia-mulia, untuk menjaga keimanan dan keimanan banyak orang, untuk mikir ke umat lah. Ya sampean, oh ya aku ya bodoh Ustaz, mau mikir ke umat kaya. Singkat cerita, ini Nabi itu hutangnya mulia. Singkat cerita, ini pengen ngetes lagi. Ya, wahai Muhammad, nanti kalau sudah jatuh tempo tak tagih lo. Oh siap, tidak apa-apa. Rasulullah di waktu yang lain sedang berada komplit di sana. Ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada kemudian pokoknya yang nanti jadi Khulafaur Rasyidin itu lagi komplit. Selesai dari masjid, beliau santai-santai bersandar di salah satu tiang Masjid Nabawi. Semoga kita semuanya ke sana. Ya, santai gitu, datang ini orangnya itu. Muhammad, bener kan? Langsung marah ini. Memang sengaja ngecek apakah tadi itu kan tanda kenabian itu santunnya mendahului marahnya. Kalau marahnya naik, maka santunnya lebih naik. Itu langsung marah. Woi Muhammad, bener kan? Pokoknya jelas kalau keturunan Abdul Muthalib itu kalau hutang tidak genah. Langsung marah-marah itu. Di sana itu ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar langsung pedang Ismail. Dilarang sama Rasulullah. Wis kok ngono. Jangan begitu, Umar, jangan begitu. Biarkan dia bicara dulu. Biarkan dia bicara dulu. Baik, Zaid, kau tahu ini kan belum jatuh tempo, tapi sebentar lagi jatuh temponya. Aku sudah khawatir kalau hutang berurusan sama Bani Abdul Muthalib biasanya mundur-mundur. Ini saya sudah berulang kali membuktikan. Wah, tambah panas banget. Itu Sayyidina Ali juga karena sama-sama satu keturunan kan. Wih, iki wong ngopo iki ora dilarang Nabi jan. Tak unyel-unyel tenan. Kurang lebih seperti itu, gemes-gemes itu kanan kiri tapi dilarang oleh Rasulullah. Nah ini sudah mulai, ya ini terbukti. Berarti santunnya mendahului apa? Marahnya, tapi belum cukup. Dalam hati siapa tadi saya? Belum cukup. Akhirnya Rasulullah berkata demikian sama Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, kau jangan seperti itu. Ada cara yang lebih baik, yakni menyelesaikan masalah hutang. Silahkan bawa ke sebuah tempat yang bisa engkau menyelesaikan hutang. Baik ya Rasul. Terus kemudian Sayyidina Umar sama Zaid ini pergi berdua mengambil harta untuk nyarutang. Tapi sambil ketem-ketem ini Umar, kau sekali lagi bilang seperti tadi, ndak usah sampai di depan Nabi tak entek iki. Dia santai saja karena ini lagi apa? Ngetes. Lagi ngetes. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini kata-kata yang luar biasa. Kemudian Umar bin Khattab memberikan hutangnya, lalu Rasulullah tambahi lagi bilang, wahai Umar, tambahi lagi. Ini bukan riba ini, karena kehendak siapa? Bukan kehendak yang narik, tapi kehendak yang ngasih. Tambahi lagi sebagai membayar atas kau yang sudah menakut-nakuti dia. Ya, tambahi lagi, ditambah. Setelah ditambah lagi, kemudian Umar berkata, sekali lagi saya bilang, ini sebenarnya saya tidak mau nambah kalau bukan Rasulullah yang perintah. Cara bahasa ini nggak mau nambahi lagi. Jangan begitu wahai Umar. Sekarang telah terbukti bahwa nabimu adalah nabi akhir zaman, nabi seluruh alam ini, dan termasuk juga nabiku. Aku telah membuktikan apa yang ada dalam kitab Taurat, bahwa nabi akhir zaman itu dia santunnya mengalahkan apa? Marahnya. Bila marahnya naik, maka santunnya lebih naik. Nah, inilah jiwa apabila terbangun, justru orang itu akan naik levelnya, masya Allah, luar biasa. Dan ini butuh dibangun, mas. Saya sendiri kesulitan kok. Tapi ayo mari bareng-bareng kita belajar. Satu lagi kisah tentang sahabat yang tak jauh lebih baik. Ada seorang namanya Abu Talhah Al-Ansor. Satu ketika saking senengnya, saking pedenya beramal soleh, Rasulullah bertanya, ini aku kedatangan tamu, siapakah yang mau menjamunya? Abu Talhah langsung, saya.
Padahal lali, aku nanti apa-apa ngono. Bawa ke rumah saya Rasul. Tamu-tamu itu datang dibawa ke rumah siapa? Abu Talha Al-Ansari. Begitu sampai di Abu Talha Al-Ansari, karena malam dia bilang sama istrinya, kita punya apa? Kita tidak punya apa-apa kecuali untuk kita makan dan untuk anak-anak makannya sudah. Kita tidak usah makan. Nah terus anak-anak bagaimana? Matikan lampunya, anakmu tidurkan. Biarkan tamu-tamu kita, tamu-tamu Rasulullah ini makan. Lampu ini dipateni, terus kemudian beliau edok-edok keletik ya, kalau cerita sebenarnya tidak makan. Demi siapa? Tamunya yang makan. Ini namanya ithar, mendahulukan orang lain dalam urusan makanan. Nah, saking luar biasanya beliau berjuang demi tamu, sampai dirinya, istrinya, anaknya malam itu tidak makan, lampunya dimatikan, anaknya ditidurkan, dilalahi nangis terus belahan. Tapi tetap bisa dikondisikan demi tamu. Maka kemudian kisah ini kisah seseorang yang jiwanya terbangun luar biasa dengan kekurangan fisik, bernama harta yang benar-benar kurang, kemuliaan gara-gara jiwa ini. Kemudian kisah ini terabadikan, masuk di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Mas, sampean nglakoni keapian, mlebu ming Quran tok luwih seneng. Lah iki mlebu ming Quran coba. Itu bukan soal hartanya, karena harta ndak punya. Maka wastakmil fadailaha, carilah keutamaan rohani. Dadi wong sing apik, insyaallah nanti naik derajat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sebagai penutup, jadi kalau fisik kita sudah kurang, ya, kurang ganteng lah, kurang sugih lah, atau mungkin dalam bahasa lebih kerennya lagi kere. Bolehlah kita kiri uang, tapi jangan kiri akhlak, Mas. Bolehlah kita kurang uang, tapi jangan kurang akhlak yang baik, Mas. Insya Allah nanti akan naik derajat. Sallallahu alaihi Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Lah, istakmil fadailaha itu detailnya seperti apa saja bentuk akhlaknya yang harus kita benahi sehingga derajat kita naik, walaupun fisik kita, walaupun harta kita, walaupun titel kita tidak seberapa, tapi karena jiwa kita yang tinggi, jiwa kita yang luhur, maka keluhuran dan derajat kita di sisi Allah, di sisi hamba Allah itu akan naik. Itu detailnya seperti apa saja bentuk akhlaknya, insya Allah ada di pekan mendatang. Semoga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.